Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai sistem respirasi manusia. Sistem respirasi manusia secara struktur bisa kita bagi menjadi sistem pernafasan bagian atas, yaitu bagian hidung, faring, dan laring. Sedangkan sistem pernafasan bawah mulai dari trakea, bronkus, dan paru-paru. Dan diantaranya yang membatasinya adalah pita suara. Pertama-tama bagian pernafasan akan dimulai dari hidung. Hidung pada umumnya akan dibagi menjadi bagian eksternal dan internal. Pada bagian eksternal kita bisa lihat dia hidung terdiri atas os cranium dan kartilago-kartilagonya, ya. Kartilagonya yang berada di bagian depan, ya. Di bagian belakang terlihat atas os craniumnya. Kemudian kalau kita lihat bagian internanya, di bagian hidung ini kita akan terdiri dari vestibulum, bagian organ penghidungnya dan untuk pernafasan, ya. Jadi pertama-tama hidung itu akan memiliki struktur di dasarnya ini adalah tulang-tulang nasal dan palatina. Kemudian di bagian atap ada tulang nasal, kemudian di bagian posteriornya ada tulang-tulang sphenoid, ya. Kemudian di sini kita di dalam kafum-nasi juga kita bisa lihat yang penonjolan-penonjolan ini yang kita bilang adalah konka. Konka itu nanti ada konka superior, media, dan yang paling bawah ini adalah yang inferior. Itu adalah tempat-tempat daripada ekskresi daripada lubang-lubang yang terdapat di kepala. Nanti untuk lubang-lubang tersebut adalah penting untuk drainase daripada sinus-sinus paranasal, di mana meatus superior, ya, dia akan mengalirkan di bagian atas, akan mengalirkan cairan dari sinus sphenoid, kemudian grup sinus ethmoid, dan kemudian yang medial ini adalah sinus dari sinus frontal, kemudian sinus maxilla, dan yang paling penting juga di bagian meatus inferior kita bisa lihat di sini untuk mengalirkan cairan dari ductus nasolacrimal. Kemudian setelah kita udah mengetahui bahwa udara itu masuk daripada hidung, kita akan melanjutkan perjalanan udara itu ke bagian faring. Faring itu berada di belakang daripada hidung. Tapi kita ketahui juga faring akan dibagi menjadi beberapa bagian. Faring akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang berada di belakang daripada hidung langsung di atas ini bernama nasofaring. Di pertengahannya di mana kita bertemu dengan saluran pencernaan itu adalah orofaring, dan yang menjadi batas di bagian bawah yang langsung berbatasan juga dengan esofagus itu yang kita namakan laryngofaring. Pada bagian faring juga dia akan terdapat bagian-bagian yang penting seperti seperti di nasofaring kita akan lihat adanya tuba dan tonsil adenoid di bagian atas ini. Kemudian kita lihat di bagian orofaring kita akan lihat adanya tonsil palatina dengan epiglottis, ya, di bagian tengah dapat terlihat pada pemeriksaan fisik. Kemudian kalau kita ke bawah lagi terdapat pertemuan saluran napas dan saluran cerna. Jadi fungsi faring secara umum adalah untuk jalan udara dan makanan dan membersihkan buang resonansi, dan kemudian terdapat tonsil yang berperan dalam proses imunologis. Kemudian setelah dari faring, saluran pernafasan akan berlanjut ke laring. Laring adalah merupakan yang kita namakan juga kotak suara. Dia menghubungkan laryngofaring yang ada di sini dengan trakea, ya, dengan susunan ini. Dia membentang di midline, ya, di leher bagian anterior ke esofagus dan vertebra sena, ya. Nah, dinding laring tersebut dibentuk oleh 9 kartilago. Kita bisa lihat di sini, ya. Ini kartilago yang paling besar, ya, kartilago tiroid.
kemudian dilanjut dengan cricoid di bawahnya, dan berlanjut ke bawah sini dengan cartilago-epiglottis, adenoid, uniforme, dan corniculatum di sebelah sini ya, semuanya berderet. Pada laring ini juga dia terdapat otot-otot intrinsik dan juga otot-otot ekstrinsik. Nah, otot-otot intrinsik yang ada di dalam daripada laring tersebut, dia akan menggerakkan bagian daripada pita suara yang berada di dalam bangunan ini. Sedangkan kalau otot ekstrinsiknya, dia akan menggerakkan laring terhadap organ-organ di sekitarnya. Setelah udara melalui daripada si laring tadi, udara akan melanjutkan ke bagian trakea. Trakea kita kenal adanya jalur tubular yang dibentuk oleh cincin-cincin trakea yang bentuknya seperti huruf C ya. Jadi dia berada di anterior daripada esophagus, kita bisa lihat ini agak terang ya. Tapi dia terletak di depan daripada esophagus dan meluas meluas dari laring ke batas superior vertebra ke-5 ya, sekitar sini. Nah, kemudian nanti si trakea tersebut akan terbagi menjadi dua, menjadi bronkus yang akan langsung masuk ke bagian paru-paru. Jadi ini cincin-cincin trakea ya, yang warna biru ini dia akan melanjut dan akan membagi menjadi dua, kiri dan kanan, bronkus utama kiri dan kanan. Dan ini percabangannya yang sering kita lihat adalah yang disebut canina. Trakea itu memiliki 16 sampai sekitar 20 cincin tulang rawan. Hialin yang bentuknya agak khas, jadi dia seperti huruf C, jadi di belakangnya tidak terbentuk tapi terdapat esophagus di belakangnya. Nah, sedangkan di depannya adalah untuk sistem respirasi. Setelah udara melewati daripada trakea, pada vertebra ke-5, trakea akan tadi membagi menjadi bronkus utama yang kanan dan yang kiri. Bronkus kanan dia akan tentunya masuk ke bagian kanan, sedangkan bronkus kiri dia akan masuk ke paru-paru, kepada paru-paru sebelah kiri. Setelah dari trakea, seperti tadi kita ketahui, saluran napas akan bercabang menjadi dua di bagian karina ini. Kemudian karina itu kan membagi menjadi bronkus dextra dan bronkus sinistra. Kalau bronkus dextra di sini kita lihat panjangnya akan lebih pendek ya. Nah, dia lebih lebar dan lebih vertikal. Sedangkan kalau bronkus yang sinistra dia lebih rendah dan lebih sempit dan bentuknya dia lebih horizontal ya. Nah, pada ujungnya nanti si bronkus utama ini akan menjadi 10 bronkus tersier, dan kalau di sebelah sinistra akan menjadi 8 bronkus tersier. Kemudian setelah bronkus masuk ke dalam pulmo, kita sekarang akan belajar mengenai pulmonya itu sendiri, paru-paru. Seperti kita ketahui bahwa paru-paru kita itu ada kiri dan kanan ya. Jadi kiri dan kanan kita lihat paru-paru itu berada di dalam kavitas torakis ya. Jadi paru-paru itu dia tergantung bebas dalam rongga pleura, dan ini adalah bagian radiksnya yang akan menggantung dia ya. Nah, pleura paru-paru ini akan diselimuti oleh pleura yang ada dua nanti ya, pleura visceral yang menempel langsung dan parietal. Ya, paru-paru dia terbentuk seperti piramid ya, ini seperti piramid dengan puncaknya disebut yang ini adalah apex paru. Kemudian di sini ada 3 permukaan ya, kita bilang hilus, paru-parunya, dan ini adalah dasar parunya ya. Apexnya itu berada di apertura thoracis posterior.
Nah, paru kiri dan paru kanan itu dibatasi oleh daerah mediastinum, di mana jantung ada. Batas paru perlu kita ketahui ya, batas bawah paru dan batas bawah pleura parietal ya. Kalau batas bawah paru parietal 38 di depan ya. Kemudian di belakang setinggi vertebra torakal ke 12. Kemudian batas paru lebih tinggi 2 cm dari batas pleura parietal. Jadi dia naik 3 daripada batas paru batas parietal. Seperti kita ketahui untuk paru-paru itu terdiri atas beberapa lobus ya. Bagian kanan dia terdiri atas 3 lobus ya, yang superior, medial dan inferior, sedangkan yang kiri terdiri atas yang superior dan yang inferior ya. Nah, kemudian biasanya bagian inferior itu terlihat lebih luas dibanding dengan bagian superiornya ya. Nah, kemudian di bagian medial paru kiri ya, kita bisa lihat perbedaannya bahwa di kiri ini terdapat cekungan bernama cardiac notch ya. Jadi di situ kita ketahui bahwa akan terdapat jantung ya, sehingga dia membentuk cekungan. Nah, ini juga membuat bentuk dan berat daripada paru-paru kiri lebih besar atau lebih kecil dibandingkan paru-paru yang sebelah kanan. Setelah kita ketahui bahwa dia terdiri atas beberapa lobus secara besar, dari lobus itu akan terbagi lagi menjadi bronkus sekunder ya, dari bronkus utama menjadi bronkus sekunder ya, dari bronkus sekunder nanti bercabang lagi menjadi bronkus tersier, dan akhirnya bronkus segmentalis, dan akhirnya menjadi bronkus terminalis, dan menjadi bronkus respirasi menuju ke ductus alveolaris ya. Di ductus alveolaris nanti dia akan bercabang menjadi 5-6 saccus alveolaris yang berdiri tipis yang akan mengadakan pertukaran udara. Dan lupa juga kita bisa melihat mengenai radix paru tadi ya. Radix paru itu adalah berisi arteri pulmonalis ya, vena pulmonalis dan bronkus utama, dan ada pembuluh darah dan juga getah bening ya. Di sini arteri pulmonalis akan membawa darah kotor, sedangkan vena pulmonalis dia akan membawa darah bersih ya. Jadi demikian untuk bagian radix paru itu tersebut. Untuk mengingatkan lagi, jadi peredaran darah pada paru itu dilalui oleh 2 set arteri ya. Jadi arteri pulmonalis yang terdapat di sini di dalam paru ini, dia adalah darah-darah kotor yang mengalir melalui truncus pulmonalis dari jantung ini ya. Truncus pulmonalis dia akan arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri. Nah, kembalinya darah ke jantung melalui 4 vena pulmonalis yang masuk ke atrium. Sedangkan selain itu ada juga arteri bronchialis. Jadi arteri bronchialis ini adalah yang merupakan cabang daripada aorta yang mengalirkan darah oksigenasi itu sendiri ke paru-paru. Ini untuk memelihara paru. Jadi terdapat perbedaannya di sini. Mungkin demikian penjelasan mengenai sistem respirasi secara singkat. Semoga bisa membantu dan memperkaya pembelajaran kita. Kiranya apabila ada kekurangan, mohon kalian mempelajari kembali di atas maupun buku-buku pendamping yang lain sehingga ilmu kita semakin berkembang. Dan terima kasih atas perhatian.